Selamat datang di Sibil Peace. Saya Ruby Khalifah, hostnya Sibil Peace. Saat ini kita akan membahas isu terbaru di Aceh. Izinkan saya membuka dengan satu kalimat yang menurut saya penting saya bacakan. Ketika hujan turun tanpa henti di akhir November 2025, bukan hanya rumah yang basah. Sungai-sungai di Aceh, dari Aceh Utara hingga Aceh Tamiang, berubah menjadi aliran banjir yang tak terduga. Curah hujan ekstrim dipicu juga oleh fenomena atmosfer yang kuat, dan apa yang terjadi berikutnya menjadi salah satu bencana hidrometeorologi paling dahsyat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kita semua tahu banjir begitu besar, bukan hanya di Aceh, tapi juga di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Data resmi BNPB per 31 Desember 2025 mencatat bahwa bencana yang melanda Aceh menyisakan puluhan ribu rumah rusak, hampir 527 orang meninggal, bukan hampir ya, mungkin sekarang udah lebih ya. Dan lebih dari 356.000 orang mengungsi dan kehilangan tempat tinggal mereka. Banjir itu datang bersama dampak yang lebih luas di banyak dusun dan kampung. Batu lumpur dan gelondongan kayu besar tampak berserakan di seluruh badan jalan. Tak hanya menyumbat saluran air, tetapi juga menghambat akses evakuasi yang sudah berat sejak awal karena banyak terputus ya akses ke sana. Nah, di tengah gentingan itu kita bertemu, ada banyak testimoni. Salah satunya yang ingin saya bacakan dari salah satu pengungsi adalah berikut. Air datang begitu cepat, tapi apa yang paling menakutkan bukan airnya, itu kayu-kayu besar yang tiba-tiba menghantam semuanya. Kami lari sambil gendong anak, tidak sempat ambil apapun. Saat itu hidup terasa seperti runtuh bersama tanah ini. Semua orang tahu apa yang terjadi di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dan apa yang terjadi juga menjadi catatan dunia bahwa Indonesia, negara berkepulauan yang beresiko kepada bencana, sudah ada sejak lama. Dan kita sudah memiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga sudah lama. Tapi mengapa kita masih tertatih-tatih dalam penanganan bencana? Kali ini Sibil Peace Indonesia ingin mengangkat cerita di mana mungkin nggak banyak media mengangkat bagaimana anak-anak muda di Aceh berjuang untuk menolong dirinya dan berjuang untuk menyelamatkan banyak korban di tengah masih ricuh dan rumitnya negeri ini untuk hanya sekedar memutuskan apakah ini bencana nasional atau bukan. Mereka secara senyap bekerja dan mencapai wilayah-wilayah yang tak tercapai oleh banyak orang. Nah, kita kehadiran kawan kita Halidah Zia. Selamat datang Zia panggilannya. Ya, halo. Asli dari Aceh. Meskipun namanya mirip-mirip orang Bangladesh ya. Nazia pengen banget dari dapat cerita dari kamu, gimana sih kawan-kawan muda di Aceh ini bergerak senyap untuk menolong korban banjir. Situasi apa dan kondisi seperti apa yang membuat kamu bergerak bersama kawan-kawan saat itu? Makasih Mbak Ruby. Jadi pertama sekali sebenarnya pas banjir Aceh terjadi 26 November 2025, aku tuh posisinya waktu itu di Banda Aceh, tapi keluargaku adalah yang terdampak banjir, posisinya di Biren. Jadi waktu itu hujan udah mulai turun mungkin di seluruh wilayah di Aceh.
Jadi taunya hujan aja awalnya, tapi pas pagi tanggal 26 adikku tuh sempat ngirim WA di grup keluarga yang isinya tuh ngefotoin bahwa genangan air tuh masuk di dalam rumah Oh. subuh jam 5 di tanggal 26 November itu gitu. Jadi di kondisi itu kita berusaha merespon kan, kenapa nih? Kami juga menyadari bahwa rumah kami adalah daerah yang jarang terkena banjir waktu itu. Jadi sehingga sebelum-sebelumnya kita nggak pernah dapat banjir besar ini. Jadi sehingga ada air masuk ke rumah kayaknya ini nggak biasa nih. Tapi untuk menanyakan apa yang terjadi, kayaknya orang terlalu sibuk untuk merespon itu atau mungkin aku membalas pesan itu tapi nggak ada balasan berikutnya gitu. Terus itu di pagi hari, di siang harinya sekitar jam 12 ada satu teman yang masuk WA-nya ke aku isinya, "Zi, kamu di mana? Aku terdampar di Aceh Tengah, di Takengon, hujan terjadi semalaman, akses ke timur dan barat terputus dan tidak tahu sampai kapan akan berada di sini." Jadi dua pesan itu masuk ke HP-ku, satu di jam 12 siang itu. Jadi ketika mendapat dua pesan ini, aku mulai tahu bahwa sesuatu terjadi, tapi aku nggak tahu apa. Dan pemberitaan di media tuh belum ada waktu itu. Kita mulai nyari informasi kan, cuman dapat mungkin beberapa potongan video di sosial media. Justru sosial media lebih duluan muncul gitu. Ya. Tapi tanpa kejelasan yang runut gitu, hanya orang yang kemudian memposting air naik di sini, air naik di sini gitu. Jadi Di apa itu, di grup keluarga atau di medsosnya? di Instagram sih yang banyak oke. digunakan orang pada waktu itu untuk memposting. Jadi dari situ akhirnya menyadari kayaknya sesuatu yang besar terjadi nih. Tapi dengan kemampuan kita mencerna informasi, dengan informasi yang sangat terbatas, kita tidak bisa memahami situasi itu sebenarnya apa yang terjadi gitu. Jadi aku berkali-kali waktu itu mencoba mengkonfirmasi ke rumah, nelponin orang-orang lain, tapi ke daerah itu sinyalnya udah terputus sejak siang hari tanggal 26. Dan salah satu tower yang putus yang membuat listrik padam di seluruh Aceh itu lokasinya di Biren. Oke. Jadi tiba-tiba sinyal hilang, listrik mati Hari keberapa tuh? dan tidak ada informasi. Di Banda Aceh tanggal 26 itu masih ada listrik. Oke. Tapi di daerah udah nggak ada. Di Biren terutama itu yang karena aku terus ngontak Biren kan, nggak ada yang bisa diakses lagi. Nah, aku mulai gelisah, mulai timbul kepanikan dan tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan. Itu 2 hari aku tidak bisa merespon, tidak bisa melakukan banyak hal, tapi cuma punya kekhawatiran. 2 hari setelah kejadian, berarti tanggal 28, aku coba menghubungin teman-teman yang aku tahu kayaknya mereka juga adalah di wilayah yang terdampak. Jadi sepanjang dari misalnya PD Jaya ke Biren, Langsa, Aceh Timur itu aku punya teman-teman, aku coba kontak mereka, nggak ada yang bisa dikontak. Aku kontak satu temanku yang posisinya di Banda Aceh. Waktu itu Banda Aceh tuh sinyalnya masih bisa tapi bermasalah gitu. Kita nge-WA sekarang, kita SMS sekarang, masuknya belakangan gitu-gitu. Nggak, orang balasnya kapan, diterimanya kapan. Jadi pas nge-WA satu teman, aku tuh isi WA-nya setelah 2 hari khawatir, aku cuman bilang cariin aku satu truk, aku mau pulang gitu. Tanpa tahu alurnya seperti apa untuk menuju ke jalan itu. Tapi aku tahu pas kita lagi temanku nyari truk, dia dapat informasi dari supir-supir yang ada bahwa jalannya nggak bisa dilewati gitu. Jadi di hari itu mulai timbul kepanikan yang lebih besar kan, tanggal 28 itu udah saat aku mulai ya menangis seperti biasa, bingung. Aku ngajakin beberapa orang waktu itu, berempat, berlima, kami mikirin apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan. Satu teman ngusulin, oke, kita setuju untuk kamu pulang, tapi jangan pulang sendirian. Jadi akhirnya temanku ini membackup aku untuk pulang bersama-sama lah minimal, dan kita akan cari jalan untuk menuju ke sini. Awalnya berlima doang. Akhirnya, tapi untuk pulang kan mahal dan biayanya itu harus naik truk, karena naik mobil biasa nggak mungkin bisa dilewatin gitu. Jadi akhirnya kita coba buka open donasi di tanggal 28 jam 7
malam, itu sebelum maghrib gitu. Kita buka pendonasi jam 8, jam 9. Ternyata kami mulai publish kan. Kami pakai Instagram lembagaku namanya Suara, dan kami publish itu di sosial media pakai rekening pribadi. Kenapa? Karena temanku yang punya rekening lembaga, yang pegang akun lembaga terdampar di Aceh Tengah tadi gitu. Jadi semua kondisinya udah rumit dan kita nggak bisa mencari solusi dengan cepat. Akhirnya di-up lah ke sosial media, kita buka donasi untuk bencana Aceh. Dengan tanpa kepastian sebesar apa waktu itu bencananya. Ternyata ada banyak orang dengan kekhawatiran yang sama. Mereka mengirim kami donasi, mereka ngirim kita uang yang jumlahnya tidak sedikit. Dalam satu hari kurang lebih 150 juta masuk ke rekening itu gitu. Jadi yang awalnya hanya niatnya kayaknya kita harus lihat dulu situasinya, harus jangkau keluarga kita, ini jadi sangat serius gitu. Akhirnya kami duduk di pagi hari tanggal 28 itu dan bilang oke, kita harus mengkonsepkan ini dengan baik, harus karena ini uang orang lain, karena ini donasi dari masyarakat, kita harus punya mekanismenya. Duduk sama teman-teman yang berlima tadi, akhirnya uang yang ada dibelanjain dengan sangat cepat. Malamnya menuju tanggal 29 kita packing malamnya, nggak ada tidur, gitu, semuanya nggak tidur, packing barang. Kita ngisi 2 truk untuk dibawa ke Biren waktu itu. Jalan ke Birennya jam 9 pagi, nyampe ke sananya itu jam setelah maghrib. Apa yang kamu temui di jalan? Sebenarnya lokasi mulai titik parah itu di daerah Pidijaya. Jadi dari Banda Aceh itu kan Aceh Besar, terus ke Pidi dan Pidijaya. Mulai keparahan banjir itu di Pidijaya, kita mulai lihat bahwa reruntuhan, terus ada tumpukan lumpur di jalan besar. Jadi titik akses utama ke Pidijaya juga sebenarnya rusak, tapi udah ada jalan alternatif yang dibuka warga. Waktu itu salah satu jembatan namanya Jembatan Merdu katanya putus, kami tapi tidak bisa melihat langsung karena kita udah melewati jembatan alternatif yang dibuat warga. Jadi ada jalan-jalan yang dibuat seadanya gitu, kita lewat itu. Di situ pas awal-awal di jalan dari Banda Aceh sebenarnya kayak ini benar nggak sih bencananya sedahsyat itu gitu, karena kita nggak punya validasi, nggak tahu juga mau konfirmasi ke siapa. Pas di jalan, pas sepanjang jalan itu, pas nyampe Pidijaya baru kami yakin oke, ini benar gitu, kita berada di posisi yang benar dan melakukan ini dengan membawa barang sebanyak ini gitu. Jadi pas di jalan mulai tahu bahwa ternyata apa yang kita pikir kita bawa lumayan banyak. Pas lihat lokasi, apa aja tuh yang dibawa? Waktu itu kita bawa beras, paling banyak bawa beras, air minum, sama pakaian dalam gitu-gitu. Karena kita mulai menyadari orang butuh itu, terus sama makanan. Karena kami dapat informasi orang-orang nggak punya makanan di titik lokasi gitu. Jadi pas nyampe di titik bencana, akhirnya menyadari yang kita bawa itu sebenarnya nggak ada apa-apanya dibanding keparahan yang terjadi. Jadi merasa sangat kecil dan mulai bingung, bukan lagi ngantar bantuannya, tapi gimana ngasihnya dengan sejumlah orang yang cukup besar, tapi hanya segini gitu yang kita bawa. Di titik mana berarti yang pertama kamu drop gitu? Di Pidijaya waktu itu masuk ke Pidijaya sekitar jam 6 sore. Karena kami kan publikasi, jadi orang-orang mulai menghubungi, dan itu juga orang mulai hubungin bahwa tolong cari keluarga kami di sini. Jadi udah kacau sebenarnya. Waktu ada sinyal orang-orang berusaha mencari, mereka harus nyari bantuan kemana. Waktu mereka dapat informasi kami membuka donasi, orang-orang juga berusaha ngasih tahu kami berada di sini, boleh datang ke sini. Itu banyak banget pesan yang masuk melalui Instagram atau melalui WhatsApp pribadi atau melalui kontak person lembaga gitu. Jadi kadang-kala itu juga membuat kita jadi semakin pusing kan. Sedangkan kamu cuma berlima ya waktu itu. Yang dedikasi ide berlima, tapi waktu berangkat ke lapangannya ber-13. Ber-13 karena tahu juga kita nggak sanggup untuk menempuh perjalanan yang berat ini gitu. Akhirnya ya pas di lapangan awal-awalnya ya menangis, nggak sanggup melihat keadaan. Terus orang-orang juga masyarakat yang berada di pengungsian di Aceh itu kan
tidak ada pengungsian yang benar-benar dibuat sebagai tempat mengungsi. Orang mengungsi itu di musola, menasah bahasa Acehnya, terus di masjid gitu. Jadi benar-benar pengungsian yang dilakukan Dan secara pasti kondisinya sangat terbatas ya. betul, betul. Jadi orang hanya berusaha kabur karena itu tinggi, karena tempatnya mudah diakses, akhirnya semua ngumpul di situ dengan keadaan seadanya gitu. Nah itu kan kamu kan bawa barang ya Iya. dengan truk itu. Ketika ngelewatin itu respon orang-orang tuh kayak apa tuh? Awalnya karena kita nggak paham dan tidak berpengalaman dengan bencana, kita nggak bawa spanduk ya. Tapi orang tahu bahwa kita tuh membawa barang di dalam truk itu. Nah, waktu nyiapin tim, kita juga tahu bahwa kita harus punya persiapan dari segala sisi. Jadi tim yang ikut tuh ada 2 tuh bisa bawa truk untuk tim cadangan. Jadi ada yang handle kesehatan, ada yang handle untuk logistik gitu. Jadi dia tahu di mana barang di semua titik ini diletakkan. Karena di dalam truk kan susah banget mau ngambil, tolong ambil 1 minyak goreng. Nah, di mana gitu. Sedangkan ini sangat luas. Gitu. Jadi semuanya udah dipersiapin dan termasuk ngebawa 1 tim yang juga ngebantuin keamanan. Karena kami juga tahu bahwa di situasi bencana pasti orang mungkin jadi agresif karena kebutuhan mereka yang banyak gitu. Tapi di perjalanan kami kemudian kita nggak nemuin orang-orang agresif itu sih di lapangan gitu. Tapi itu jadi persiapan kita juga untuk menghadapi berbagai kondisi. Pas ngasih bantuan di pertama di PD Jaya, di Biren itu ketemu banyak pengungsi itu yang nangis di pengungsian karena mereka nggak nyangka kondisi mereka tuh separah ini, harus kabur dari rumah dengan cepat dan kemudian yang ngantar bantuan itu anak-anak kecil. Jadi kayak sekumpulan anak muda yang nggak tahu dari mana tiba-tiba bawa barang ngasih gitu tanpa menanyakan sesuatu yang terlalu banyak karena KTP, KK, bla bla bla. kita bahkan nggak nanyain apapun karena waktu itu kita mencegah supaya kami nggak terlalu drop. Karena mendengar sangat banyak informasi di lapangan membuat kita jadi semakin panik gitu. Jadi aku tuh bilang sama teman-teman, kita tujuannya hanya ngasih dan kita nggak perlu tahu banyak hal tentang kondisi ini dulu gitu karena terlalu banyak orang yang harus dijangkau segera. Jadi ke 1 titik ngasih, ada berapa orang di situ, ada 500, ada 300, ya udah kita punya segini kita kasih. Terus jalan lagi ke depan, ngasih lagi, jalan. Terus di situ tuh mulai nemuin kesulitan pertama karena nggak ada informasi, sinyal terbatas. 2, untuk menjaga 2 truk ini tetap 1 jalur aja itu sulit karena mengontaknya susah. Yang 1 jalan ke sini, tiba-tiba nanti ada bantuan perlu diantar ke sebelah sana, terus mencar, terus nggak tahu ketemu lagi di mana. Terus yang sulit berikutnya adalah kita nggak tahu titik terparah situasi bencana ini karena nggak ada pemetaannya. Jadi, karena kalian cuman merespon betul secepatnya gitu aja kan, nggak melalui kajian yang detail kan. Betul. Tapi waktu itu memang tidak ada kajian yang detail sama sekali. Misalnya kita mau nanya pun nggak tahu mau nanya ke siapa. Pendataan itu baru dilakukan belakangan waktu situasinya udah lebih stabil. Dari Biren, dari PD Jaya tadi sempat hilang arah sebentar karena tadi sinyal terbatas. Terus kemudian masuk ke Biren tuh udah mulai gelap, udah jam 7 maghrib. Pas ke Biren itu menyadari ternyata situasinya lebih parah daripada yang kami bayangkan di PD Jaya. Karena pas kita masuk ke Biren waktu itu sepanjang jalan itu gelap tanpa listrik. Waktu di PD Jaya mungkin sekali orang juga nggak menyalakan apa nggak? Karena di kondisi yang terbatas orang mulai pergi dari rumah mereka. Jadi sepanjang jalan itu mungkin beberapa rumah yang masih ada orang, mereka berusaha menyalakan lilin atau penerangan seadanya. Jadi di situ kita udah nggak bisa lagi membendung rasa khawatir kan. Sepanjang jalan gelap dan nggak tahu nih mau kemana, mau hubungin orang nggak bisa gitu. Waktu itu aku berusaha menuju ke rumah. Jadi dari perjalanan Biren tadi. Jam 7 melewati jam 7 ke jam 7 menuju jam 8 gitu kita udah mulai masuk ke Biren. Terus kita mulai tahu situasi ini lebih rumit daripada yang kita bayangkan.
Tapi teman-teman butuh istirahat itu karena kita udah seharian di perjalanan. Akhirnya di dekat Kota Biren ketemu salah satu warung kopi yang masih buka, mereka punya genset. Jadi orang waktu itu bertahan hidup dengan mencari tempat-tempat yang ada gensetnya. Jadi pas ada genset, kita makan kan di situ, ada kafe yang masih punya peralatan makan seadanya, punya stok logistik, mereka masak. Pas kita datang dan turun dari truk ber-13, yang punya warung langsung bilang, ini nggak cukup buat semua orang gitu. Apa yang diomongin nggak cukup maksudnya? Kita pesan nasi waktu itu. Oh, oke. Jadi mereka jualan, Ah, ah, tapi barangnya itu mulai terbatas gitu, sehingga nggak cukup. Karena kita juga sadar kita datang ke lokasi bencana, ya udah nggak apa-apa, kita makan seadanya. Tapi itu menunjukkan bahwa situasinya tidak baik-baik saja. Dari warung itu udah sekitar jam 8 malam ya. Kita jalan lagi ke depan dan memang suasananya gelap. Ya dengan penerangan seadanya tadi kita berusaha menuju ke Kota Biren. Pas di kotanya tuh, Kota Biren masih main hidup, masih ada mungkin beberapa orang punya genset atau beberapa titik mungkin mulai hidup lampu. Aku nggak paham kondisinya waktu itu, tapi setelah melewati Kota Biren masuk ke desa-desa itu gelap lagi gitu. Jadi sebenarnya gelap banget sepanjang daerah itu. Itu berarti tanggal 29, 3 hari setelah bencana terjadi. Pas masuk ke area Matang, itu aku dapat satu telepon dari satu saudaraku yang dia berusaha ngabarin. Mungkin mereka lihat di media bahwa aku tuh sedang menuju ke situ gitu. Jadi orang-orang yang tahu berusaha menghubungi aku. Teleponnya masuk, tapi nggak ada suara yang bisa didengar, nggak ada, ya karena sinyalnya memang udah sangat terganggu gitu. Jadi kita nggak tahu juga mau mengkomunikasikan apa. Nyampe ke daerah rumahku itu jam 11 malam. Jam 11 malam kita sebenarnya udah nitipin juga donasi di sepanjang jalan yang kita lewati yang masih ada orang yang ini. Jadi waktu itu aku mampir ke rumah kakakku, salah satu yang terdampak juga di sana. Kakakku bilang jangan datang ke rumah orang tua dulu karena jam 11 dan itu mereka di pengungsian. Karena ya datang ke pengungsian jam 11 malam pasti akan menimbulkan kehebohan dan pasti ada banyak anak-anak di daerah situ. Itu akhirnya besok paginya aku ke rumah. Aku awalnya itu ke Menasa, ke tempat orang tua aku ngungsi. Itu ada sekitar 100-an orang di Menasa. Mereka bertahan di situ 3 hari sebelumnya, dan kemudian setelah aku pulang bertahan di situ 1 hari. Akhirnya di daerah itu, di daerah Pantai Gajah, Matang Lumpang 2, Kabupaten Biren, mungkin waktu itu setinggi pinggang, tapi air itu terlalu kuat dan deras gitu, jadi sangat kuat menerjang apa yang ada di depan. Orang-orang kehilangan isi rumah mereka, kehilangan rumah karena air yang terlalu kuat dan orang nggak punya persiapan sama sekali gitu. Jadi nggak ada pemberitahuan bahwa ini akan terjadi, bahwa dampaknya akan separah ini gitu. Keluargaku karena ibu tidak panik, akhirnya pas air mulai tergenang yang subuh itu mereka ngabarin aku, mereka berusaha menyelamatkan barang-barang gitu. Jadi sebelum meninggalkan rumah, tempat tidur misalnya spring bed tuh udah berdiri gini, diberdiriin di rumah, kulkas semua tuh udah di atas meja, semua apapun yang kita punya tuh udah di atas meja. Nah, sampai ayahku sempat naikin beras ke atas meja setinggi ini gitu. Jadi itu satu-satunya beras yang bertahan mungkin di desa itu gitu. Jadi tapi sangat sedikit orang yang punya kesadaran untuk melakukan itu. Dan mungkin di situasi bencana itu juga tidak jadi prioritas karena orang-orang akan menyelamatkan diri mereka. Aku punya satu ponakan balita usia 2 tahun di rumah. Jadi membayangkan orang-orang akan mengalami trauma yang panjang dengan segala hal dan dinamika yang terjadi, itu cukup berat. Tapi pas kami datang di area Biren, itu beberapa daerah itu punya kesadaran misalnya menggunakan dana desa untuk jadi bantuan awal mereka. Beberapa titik ada yang punya beras,
misalnya mereka punya beras, minyak goreng untuk seadanya itu ada, tapi gas itu sama sekali terbatas, tidak ada di semua titik. Tidak ada itu karena Karena putus akses dari Medan. Ternyata Oke. kita tuh setergantung itu Dengan dengan Medan. ya. Telur waktu itu tidak bisa didapat dimanapun di Aceh. Ya. Waktu kami jalan dari Banda Aceh, kami sebenarnya berusaha membawa telur karena berusaha tahu orang-orang mungkin membutuhkan itu. Tapi kita nggak bisa dapat. Bahkan di Banda Aceh harga telur waktu itu sudah 120.000 untuk satu papan dan tidak ada. Jadi bukan hanya mahal tapi tidak bisa ditemukan. Jadi benar-benar jadi barang langka. Karena selama ini telur kan pasokannya dari Medan ya. Betul, betul. Nah, ini kan kalau ngelihat dari cerita kamu ya, seolah-olah kan kayak nggak ada tempat untuk bertanya gitu ya. Betul. Akses pada nggak kan, karena kan kenapa aku tertarik untuk bertanya ini, pembentukan BNPB itu kan udah lama dan di daerah itu juga telah terbentuk, dan Aceh setelah tsunami itu kan sebuah apa ya, pembelajaran besar gitu ya. Betul. Untuk bagaimana pemerintah daerah mestinya menyiapkan infrastruktur yang baik gitu terkait dengan penanganan bencana. Apa yang menurut kamu nggak apa yang membuat ini sulit kamu temukan akses itu di awal-awal? Karena benar yang seperti Mbak Ruby bilang, jadi Aceh menunjukkan situasi kemarin itu kita tuh sama sekali nggak belajar dari pengalaman yang terjadi sebelumnya. Pas nyampe di Biren, kami mau ngantar donasi untuk satu titik yang putus akses ke 6 desa di Pesangan Siblakrung, Kabupaten Biren. Ketemu kepala desa yang diarahkan oleh temanku di daerah situ, dan kepala desanya bilang mereka butuh bantuan tapi nggak ada jalan untuk menuju ke sana karena jembatannya putus. Terus aku tanya, jadi harus gimana? Dia bilang kita akan berusaha lobby bupati, akan lobby orang-orang untuk punya akses minimal perahu atau perahu karet. Nah, waktu itu perahu karet satu-satunya yang ada di situ mengalami kebocoran. Akhirnya, tapi nggak mungkin juga ngantar bantuan pakai perahu karet dan harus nyebrang sungai gitu. Mereka maksain aku untuk nunggu bantuan, untuk membuat bantuan itu bertahan 1 hari, jangan dikasih ke daerah lain dulu karena mereka butuh gitu, minta diprioritaskan. Tapi aku secara cepat waktu itu mengambil keputusan untuk tidak bisa melakukan itu karena orang-orang lain butuh gitu. Jadi menunggu sama dengan membiarkan orang-orang lain akan menjadi terdampak. Aku bilang sama dia, aku akan bantu kalian, tapi kalian harus membantu diri kalian sendiri, cari aksesnya, hubungi siapapun yang bisa dihubungi, dan aku tuh akan ngasih lagi besok gitu, waktu alur akan ditemukan, tapi kita nggak akan nunggu, yang ada sekarang harus dibagi ke siapapun dulu gitu. Nah, mereka setuju, akhirnya aku bagiin semua yang ada itu ke orang-orang di sekitar, ke daerah-daerah pengungsian terdekat, mereka nyari akses. Nah, ternyata udah nunggu 1 hari pun, 1 perahu pun tidak didapat gitu. Ya ampun. Akhirnya besoknya bantuan kami distribusikan ke daerah situ, tapi melalui alur yang titik jembatan putus gitu. Jadi mereka udah pasang 1 tali menuju ke akses jembatan, kayak kerangka yang masih tersisa tuh dihubungkan melalui tali, dan itu tuh ditarik satu-satu menuju ke daerah seberang. Kami nurunin bantuan 1 truk di sana. Dan itu makan berapa lama tuh? Anterin satu-satu bantuan setelah diturunkan dari seling itu, kemudian harus diangkut satu-satu oleh warga untuk menuju desa kan, karena semuanya jadi susah, dan kita juga harus membayar biaya distribusi. Kenapa? Karena orang-orang butuh uang, mereka nggak punya penghasilan lagi, dan orang nggak akan mau melalui itu dengan keadaan yang berbahaya tanpa dibayar. Orang-orang akan memilih menyelamatkan dirinya dibanding menyelamatkan orang lain gitu. Jadi aku waktu itu membayar 1,5 juta untuk nurunin 1 truk barang di situ. Tapi warga situ juga. Warga di situ yang kemudian membantu, karena kita juga nggak akan mungkin melakukan itu sendiri gitu. Di situ aku menyadari bahwa kemampuan Aceh, kemampuan BPBD dan siapapun tuh nggak ada sama sekali. Mereka malah jadi korban di situasi bencana gitu. Dibanding menolong, mereka malah jadi korban yang terdampak waktu itu. Hari pertama terjadi banjir, rumah sakit umum di Biren itu tutup total.
Jadi nggak ada akses sama sekali, jadi orang nggak tahu harus berlindung kemana. Jadi orang yang terdampak misalnya luka dan sebagainya itu berarti dalam posisi mereka tidak bisa ditolong secara Betul, cepat ya. betul. Nggak ada sama sekali ininya, aksesnya. Oke. Nah, ini kan tentu negara bukan satu-satunya yang bertanggung jawab ya, tetapi bahwa pembelajaran besar di Aceh tentang bencana sebelumnya, menurut kamu dengan energi besar daya rusak banjir yang sangat besar itu nggak pula membuat orang kemudian ada ilmu sedikit yang mereka bisa pakai untuk pertahankan. Aku nggak tahu apakah pernah ada, maksudnya apakah daerah ini juga dulu terdampak bencana sebelumnya ya? Mungkin sebagian besar daerah yang kena tuh tidak terdampak waktu tsunami. Misalnya Oke. Biren tuh waktu tsunami dia aliran air kecil gitu. Iya. Tapi di daerah lain juga begitu. Tapi intinya kalau di rumahku ya, orang udah paham misalnya ada tas siaga darurat gitu karena pengalaman kami gitu. Pernah banjir berarti? Pernah bukan pernah banjir, tapi kita paham bahwa ada situasi di mana kita hidup di daerah bencana gitu. Mungkin tidak semua orang menyadari itu. Terus di perjalanan kami kemarin aku menyadari bahwa nggak tahu kapan ternyata Aceh tuh udah dipenuhi mungkin sawit sebanyak ini gitu. Kamu temuin di perjalanan? Betul. Walaupun sebenarnya menyadari sesekali waktu lihat, tapi kita tidak pernah menyangka itu sudah sedahsyat dan sejauh ini gitu. Mungkin masyarakat secara luas juga tidak menyadari itu, karena walaupun mungkin ada banyak perusahaan sawit, ada mungkin juga masyarakat yang menanam sawit sebagai kebun-kebun warga, mereka bisa jadi tidak menyangka sudah melakukannya sejauh itu. Tapi pembelajaran besar dari bencana kemarin adalah akhirnya orang Aceh menyadari bahwa bencana yang terjadi itu adalah bencana alam, di mana di banyak kondisi lainnya orang sering menyalahkan diri mereka dengan menganggap ini adalah teguran, ini adalah bagian dari azab gitu. Jadi tahun ini di bencana Aceh tahun ini orang menyadari ini adalah bencana ekologi yang dihadirkan dari ketidaksadaran kita menjaga lingkungan. Akhirnya orang menyadari itu ya. Nah, ini kan karena ya kita terima kasih ya pada media ya yang terus memberitakan situasi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat gitu. Aceh yang paling parah di konteks ini. Nah, itu kan semua orang tahu lah ya, ada banyak sekali kayu-kayu memenuhi wilayah-wilayah itu, dan kita bisa bayangin ya banjir di Jakarta yang nggak pakai kayu gelondongan aja itu kan sebegitunya gitu daya rusaknya gitu. Betul. Apalagi yang dengan kayu itu kalau kamu ngelihat itu posisi masyarakat itu gimana tuh melihat ini? Banyak masyarakat itu, tapi orang Aceh ya, lagi-lagi mereka punya ketaatan yang luar biasa ya. Banyak orang itu walaupun mereka akhirnya menyadari ini bencana ekologi, mereka tuh berpasrah dirinya cukup kuat gitu. Jadi orang ya kayak rasa stresnya mungkin kalau ini terjadi di daerah lain stresnya akan lebih tinggi. Tapi di Aceh itu mereka ya bertawakal gitu. Jadi selalu menganggap ini sebagai cobaan walaupun mereka akhirnya menyadari ini sebagai bencana alam. Itu sedikit meringankan beban stresnya. Memang kalau di lapangan itu ya ngelihat rumah-rumah tiba-tiba bolong sebesar batuan gunung yang iya, di rumah itu hancur karena diterjang batu-batu besar kan. Batu besar tiba-tiba membentur ke dinding, ada rumah-rumah yang bolong. Misalnya di Aceh Tengah itu ada banyak rumah yang diterjang batu besar. Kalau di daerah Biren itu rumah-rumah ya terendam lumpur sangat masif, sangat ya tidak bisa diinjak, akan masuk gitu kakinya. Tapi orang-orang juga tidak punya kesadaran gimana harus menangani ini secara cepat. Jadi kondisi rumah-rumah yang tidak dikunjungi selama orang bertahan di pengungsian, lumpurnya tuh mengendap dan mengeras dan itu menjadi lebih sulit untuk dikeluarkan. Kalau di rumahku tuh walaupun keluarga bertahan di pengungsian, mereka pulang ke rumah menyusuri lumpur dan banjir itu untuk membuka pintu supaya akses lumpurnya itu keluar.
Asik. Jadi nggak bertahan di dalam rumah. Itu mungkin juga tidak banyak dilakukan oleh orang waktu itu. Pengetahuan. Tapi Betul. ngomong-ngomong, keluargamu pengetahuan itu dari mana? Karena sering ngobrol. Oh, iya ya. Oke, aku pengen menggali dari aspek ini di suara ya. Mungkin Iya. kamu bisa ceritakan sedikit lah suara itu apa dan apa namanya, bagaimana kalian kok punya apa istilahnya pengetahuan yang cukup efektif ya untuk melakukan mobilisasi sumber daya. Iya, jadi aku bersama teman-teman membangun yayasan kecil lah. Jadi karena selalu merasa bahwa anak-anak muda tuh punya kekuatan kolektif. Tapi sayangnya tidak semua anak muda tuh tergabung dengan orang-orang positif gitu. Jadi kadang anak muda ini ada banyak, tapi mereka nggak punya lingkungan yang baik. Aku bersama teman-teman sering berada dan memposisikan diri untuk menciptakan lingkungan ini. Kami buat yayasan, buat lembaga, buat komunitas gitu, buat orang-orang berkembang dengan cara mereka sendiri. Anak muda dengan kapasitas mereka, waktu mereka dikasih wadah, mereka tuh bisa mengaktualisasikan diri mereka dengan banyak hal. Jadi karena sudah sering melakukan itu dan punya banyak teman-teman di kalangan muda lainnya, jadi waktu aku berinisiasi untuk membuat ini, banyak orang pengen ikut, banyak orang mau membantu. Jadi siapa sih yang mau datang ke daerah bencana dengan akses terputus gitu? Itu dia. Tapi waktu itu teman-teman aktivis-aktivis muda yang aku kenal gitu di banyak organisasi masyarakat sipil di Aceh, aku ngajakin mereka mau nggak gitu. Jadi kita akhirnya pergi dengan teman-teman ini dari berbagai latar belakang datang gitu dengan semua inisiatif ini. Tapi teman-teman itu sangat membantu Kak. Semua orang akhirnya berkontribusi dengan cara mereka sendiri. Tapi gitu. aku penasaran apa yang menurut kamu ya menggerakkan kawan-kawan muda di dalam situasi seperti itu? Satu sisi karena kita nggak tahu harus berharap sama siapa. Kalau bukan kita yang melakukannya ya nggak ada harapan lagi untuk ya sampai kapan sih kita akan berpasrah diri. Terus apa ya, punya kelompok-kelompok anak muda yang positif itu menarik dan memberi kekuatan yang besar menurutku. Ketika misalnya aku punya banyak teman-teman di daerah juga yang mereka menghubungi aku awalnya untuk karena kontakku mungkin tersebar di beberapa orang. Mereka hubungin aku untuk awalnya ngasih tahu daerah kami terdampak, boleh nggak datang ke sini. Aku membalas pesan mereka dengan aku nggak mungkin datang ke situ, kamu bisa nggak bantu orang di sekitarmu. Oke. Jadi mengubah posisi dia sebagai penyintas untuk memberdayakan gitu. Jadi jangan selalu, ya benar kita semua korban, tapi kalau kamu nggak menolong, nggak ada orang yang akan nolongin gitu. Jadi aku tuh secara cepat mendistribusikan uang ke orang-orang yang mengkontakku gitu. Tapi itu mereka bisa ngambil uangnya di mana dalam kondisi Di gitu? beberapa kondisi setelah memastikan kamu bisa bantu orang atau enggak, masih bisa akses ATM atau bisa jalan ke kota enggak. Oke. Jadi kamu mesti pastiin dulu ya. Betul, tapi kondisinya cuman kayak apa, dengan ATM-nya nggak ada bisa dipakai. verifikasi yang gimana kali, cuman dengan 2 pesan kalau yakin dan dia mau membantu, mereka akan membantu. Tapi banyak orang juga waktu itu tidak berani melakukan itu. Yang pertama mungkin dia nggak punya akses, yang kedua dia tidak berani mempertanggungjawabkannya. Oke. Nah, sorry, yang kawan-kawan kontak kamu itu berarti kan dia udah tahu kamu ya? Iya, Maksudnya anggap itu bagian dari jaringan suara itu sendiri betul, gitu yang selama betul, ini udah berinteraksi gitu ya. betul, betul. Nah, meskipun gini, aku penasaran nih. Meskipun ya apa namanya orang telah mengalami sebuah proses training atau apa ya, tapi untuk mengambil responsibility lalu kemudian dia berani apa namanya pasang badan gitu, itu kan nggak semudah itu. Betul. Itu apa yang dilakukan oleh kawan-kawan suara untuk menciptakan apa namanya orang-orang yang punya apa kebesaran hati dan mau gitu mengambil, dan itu pasti kan pertama dia pasti nggak dapat uang ya kan, istilahnya nggak dapat honor atau apalah ya, tapi yang apa, tapi dia pasti akan sibuk. Betul. Dia harus mendata orang bla bla bla. Gimana tuh kamu menciptakan kontak-kontak seperti itu? Iya ya.
aku tidak menyadari maksudnya bagaimana prosesnya secara detail, tapi yang pasti pas ketemu anak-anak muda tuh kami memberi kesadaran bahwa ya semua orang bisa jadi punya kapasitas untuk lingkungan mereka gitu. Kadangkala ada banyak mungkin kalau dulu-dulu tuh anak-anak muda sering bermimpi untuk diri mereka sendiri. Iya. Aku mengubah persepsi bahwa mimpi tidak hanya tentang diri kita sendiri, tapi bisa juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi bukan dengan bicara. Caranya adalah dengan menunjukkan itu ke mereka dengan keseharian, dengan cara-cara kecil, bagaimana kita harus berdampak buat lingkungan di sekitar. Jadi sebenarnya anak muda punya kepedulian kalau mereka bisa ditunjukkan ya arahnya seberapa itu krisis dan seberapa itu harus dibantu. Itu yang kemarin kami upayakan untuk menunjukkannya, dan karena banyak teman-teman yang main di sosial media, walaupun informasinya terbatas, pas kita ada akses kita berusaha publikasi. Jadi ada banyak orang itu menjangkau kami untuk kayak, kita nggak punya uang, boleh nggak kami jadi relawan? Itu ada banyak sekali Itu dari orang daerah Aceh sendiri atau dari dari daerah luar? Aceh sendiri dan beberapa dari Jawa dan beberapa dari luar Aceh lainnya. Jadi tapi kesulitannya adalah kita nggak punya waktu untuk mengumpulkan orang ini gitu, dan keterbatasan waktu untuk koordinasi. Sementara kita harus terus berjalan gitu. Kami di lapangan, orang entah di mana, dan kita nggak tahu itu siapa. Tapi aku mau bilang bahwa inisiatif, keinginan untuk berbuat baik itu terus ada. Cuman kita butuh wadah untuk mengakomodir kebaikan-kebaikan ini supaya dia nggak jadi, ya misalnya kalau orang pergi ke lapangan tanpa pemahaman, orang pergi ke lapangan tanpa koordinasi, itu mungkin akan memperumit keadaan gitu. Jadi ya. Nah, aku pengen tahu nih, memang kita nggak mengharapkan bencana ya, Betul. Zia ya. Ya. Tapi dari pengalaman kamu yang menghadapi situasi ekstrim, menyadari bahwa oh ternyata respon bencana itu nggak semudah yang kita pikirkan dan sebagainya. Nah, juga persoalan kapasitas dan yang lain-lain gitu ya. Nah, Kak, ini untuk mencegah, ini kalau misalnya waktu berputar ya ke belakang gitu. Betul. Ya, sebelum bencana itu besar terjadi gitu ya, sebagai organisasi pemuda, kira-kira kamu akan nyiapin apa tuh kalau udah kamu akan tahu bahwa bakalan ada bencana besar gitu? Sebenarnya orang Aceh sudah sedikitnya punya kesadaran tentang situasi bencana, tapi lagi-lagi mereka tidak memorinya mungkin tidak bisa muncul dengan mudah gitu. Kalau di Banda Aceh sering udah mulai ada setahun sekali ada simulasi bencana, tapi itu hanya di Banda Aceh. Bencana apa yang disimulasikan? Tiba-tiba misalnya ada alarm kalau misalnya ada gempa, itu ada simulasi daruratnya kalau di Banda Aceh. Dan udah ada praktik yang di sekolah, kadang-kadang untuk anak SD atau SMP. Tapi di daerah rasanya tidak ada. Itu tidak dilakukan. Sama seperti Mbak Ruby bilang tadi, aku sebenarnya tahu bahwa Aceh tuh punya kapasitas menghadapi ini karena pengalaman tsunami-nya. Waktu tsunami terjadi, orang udah tahu gimana koordinasi dilakukan, gimana membangun rumah yang baik. Sebenarnya itu semua sudah ada. Tapi sayangnya regenerasi untuk menurunkan arsip-arsip ini ke orang berikutnya tuh sedikit sekali dilakukan, entah di institusi, entah di masyarakat gitu. Orang nggak menurunkan pengalaman itu ke orang lain. Ya, aku tuh jadi menyadari bahwa mungkin Aceh selama bertahun-tahun ke depan itu masalah ekologinya akan cukup masif, dan mungkin semua orang akan harusnya berpikir untuk itu dan fokus terhadap situasi itu gitu. Aku bersama teman-teman itu sedang menginisiasikan kayak misalnya pelatihan relawan untuk membawa orang-orang yang tadi punya keinginan baik menjadi terkoordinir gitu. Punya pengetahuan. Betul. Oke, itu kerjasama sama siapa kamu? Secara detail belum bekerja sama, tapi sedang menyiapkan itu sebagai ide langkah besar kami. Misalnya untuk melakukan psikososial, kita nggak mungkin menjangkau semua daerah sendiri gitu. Tapi waktu kan kamu udah mulai aktif waktu itu, ada nggak di teman-teman jaringan masyarakat sipil di Aceh sendiri membangun sebuah pola koordinasi gitu? Itu setelah beberapa waktu gitu. Setelah beberapa minggu kondisi bencana dilakukan, orang-orang melakukan. Tapi
sayangnya itu sedikit orang yang bergerak secara cepat. Makanya kami jadi misalnya salah satu yang ngantar bantuan pertama ya karena orang nggak bisa ngambil keputusan secepat itu. Orang dan lembaga lain mungkin baru bergerak itu pas kita udah ke lapangan, orang baru mulai orang tahu. mengumpulkan donasi dan lain-lain, dan prosesnya jadi lebih lama gitu. Kalau menurutmu ngefek nggak sih keputusan negara itu ini bencana nasional apa enggak? Sangat karena kalau beda ya, kalau kita CSO kita bergerak kadang mungkin juga bisa digerakkan oleh inisiatif, tapi Ya. saat kita menjadi institusi itu tidak bisa dilakukan, dan itu terjadi di banyak titik dan melihat langsung. Jadi benar-benar misalnya di Aceh Tengah itu alat berat ada waktu kondisi bencana. Aku baru bisa menjangkau Aceh Tengah itu setelah 2 minggu kejadian. Jadi karena jalannya terputus, 2 minggu kejadian mulai mencoba akses dan jalan mulai diperbaiki. Jadi ngobrol lah sama orang yang di sana pas datang. Mereka bilang alat berat ada di sini, tetapi bensin tidak ada. Jadi waktu alat berat masuk nggak ada bensin, gimana menggerakkan Gimana mau ini? menggerakkan? Sementara mau bawa pakai pesawat, gimana caranya, pesawatnya sangat terbatas. Iya. Yang dibaca orang sebegitu lumpuhnya. Betul. Bahkan mungkin imajinasi tentang besarnya bencana itu nggak ketangkep oleh tim penanganan bencana Betul. sampai kemudian ya berhari-hari orang itu banyak yang tidak tertolong gitu di konteks itu. Nah, kamu sendiri sempat nggak connect dengan tim koordinasi di nasional? Di nasional secara koordinasi yang meluas enggak, tapi teman-teman misalnya media, teman-teman jaringan yang aku kenal itu berusaha menghubungi aku untuk tahu situasi. Ada teman-teman yang bahkan ngirim uang untuk membantu perjalanan kami. Aku bahkan live IG sepanjang jalan waktu titik-titik lokasi. Aku awalnya tidak mau melakukan itu, tapi karena kebutuhan orang untuk terus dapat informasi. Iya. Wah, karena memang nggak semua orang punya akses bisa masuk ke sana. Tapi tadi itu aku pengen dapat nih insight dari kamu. Ini kan kawan-kawan ini kan belum dulu mungkin mereka nggak punya pengalaman menangani bencana, menyaksikan bagaimana dampak dari bencana itu. Terus pemulihan teman-teman di timmu sendiri untuk memastikan bahwa kondisi mereka baik-baik itu gimana tuh, Zia? Iya, sebenarnya dari awal kita ke lapangan kan orang mungkin membaca ya bagaimana ekspresi teman-teman relawan. Jadi kalian mau menolong tapi kalian sendiri sebenarnya juga betul. mengalami Jadi stres. betul, banyak teman-teman itu yang kalau dilihat sebenarnya pakai kacamata hitam, bukan sedang gaya-gayaan, tapi kita nutupin mata kita bengkak. Ya, karena semua orang was-was dan khawatir ya dengan situasi ini. Lalu banyak itu juga lembaga-lembaga yang menghubungi kami untuk kayak pemulihan gitu-gitu tuh. Banyak yang kontak. Tapi aku juga berdiskusi kan dengan tim. Kami akhirnya udah semingguan ke belakang sebelum aku di sini tuh udah jalan-jalan, liburan bareng gitu. Ya cara-cara anak muda menghibur diri, betul. Iya. Tapi kamu tahu kan bahwa ada salah satu penelitiannya PBB ya terkait dengan implementasi resolusi 1325 15 tahun bahwa di hampir semua wilayah konflik itu tidak pernah ada yang namanya communal healing untuk masyarakat yang mereka bukan korban langsung gitu. Pada misalnya kekerasan seksual gitu atau anak-anak, tapi orang-orang dewasa gitu yang mereka hidup di wilayah konflik dan sebagainya itu tidak pernah ada sebenarnya proper communal healing. Yang di dalam konteks konflik tentu ada banyak residu terkait dengan kekerasan, bencana juga sama sebenarnya. Nah, di konteks ini nanti akan dihadapkan oleh kerja panjang recovery dan rehabilitasi yang ini ya. Tadi aku advise menurutku teman-teman penting ambil waktu untuk menyiapkan proses yang panjang itu. Nah, ini Indonesia sedang nyiapin agenda Youth Peace and Security. Memang sih agendanya agenda global ya. Bahwa PBB menyadari banyak penggerak-penggerak muda di
konteks dunia yang kompleks ini, mau bicara tentang krisis iklim, bicara tentang apa namanya ekstremisme, kekerasan, konflik dan yang lain-lain, banyak anak muda apa namanya ada di garda depan, mereka jadi contoh-contoh yang sangat baik. Tapi di banyak realitas juga, seperti tadi yang kamu bilang, nggak semuanya memposisikan kawan-kawan muda ini sebagai subjek perubahan itu sendiri. Betul. Bahkan undang-undang kita aja, undang-undang kepemudaan aja, bunyinya aja pelayanan, seolah-olah pemuda itu objek gitu dari sebuah apa namanya pembangunan dan atau tatanan kehidupan berbangsa ini. Nah, tinggal di sebuah wilayah seperti Aceh ya, kan lapis-lapis bencananya banyak banget Betul. dan itu pasti akan berpengaruh ya buat kawan-kawan muda. Nah, menurutmu Indonesia adopsi Youth Peace and Security ini seberapa signifikan di dalam konteks Aceh? Sangat signifikan karena lagi-lagi ya daerah yang cukup jauh dari ya Indonesia ujung barat, tantangannya banyak. Jauh dari Indonesia. Kamu ini bagian Indonesia loh. Tapi Dari untuk Jakarta pergi ke maksudnya. sini perlu biaya mahal. Dibandingkan ke KL ya. Eh, nggak bisa disamaratakan ya, karena memang kondisinya berbeda. Mungkin Banda Aceh sedikit lebih baik dibanding daerah Aceh lainnya, tapi ada banyak daerah terisolir dan mungkin bahkan lebih terisolir lagi sekarang karena kondisi bencana. Ada banyak orang punya kebutuhan akan keamanan mereka juga, akan bagaimana hidup ke depan yang harus terus dipikirkan. Misalnya ketidakamanan digital itu sudah nyata dan memang dihadapi oleh semua orang. Misalnya bahkan kita aja yang cuman buka donasi, itu salah satu tim ada yang sempat dapat phishing gitu. Jadi dapat ancaman secara digital padahal hanya membuka open donasi gitu. Yang ngantar bantuan doang kan nggak ngapa-ngapain selain itu di situasi bencana. Tapi mungkin ya itu mengganggu banyak hal lainnya gitu bagi orang-orang yang tidak senang gitu. Jadi memang ancaman soal keamanan ini memang sudah jadi apa ya kebutuhan semua orang. Aku bahkan tahu gimana mungkin situasi kampus belakangan yang juga tekanan administrasinya cukup banyak. Anak-anak muda nggak punya kesempatan berekspresi dengan cukup baik dengan diri mereka, bahkan dengan sosial media juga. Mungkin terutama juga di Aceh karena hambatannya jadi lebih banyak. Ditambah lagi syariat gitu. Jadi cara bagaimana orang mengekspresikan diri menjadi sangat terbatas. Ya, jadi ya saya berharap ini jadi kayak cara baru ya untuk bagaimana pelibatan pemuda secara lebih apa namanya substansial dan meletakkan mereka menjadi subjek dari perubahan itu sendiri. Oke, nah kita di penghujung acara, apa pesan dan pembelajaran penting menurut kamu sebagai orang muda yang merespons situasi krisis di Aceh? Ya. Sebenarnya tidak hanya di situasi kritis, anak muda selalu punya apa ya power, kekuatan mereka sendiri, bukan power akan kekuasaan, tapi gimana kita menggunakan kekuatan ini untuk hal-hal yang berdampak di lapangan, di sesuatu yang dekat dengan kita, di masyarakat sekitar. Nah, anak-anak muda tuh bisa masuk ke cara-cara itu kalau kita bisa menjadi lebih kritis, paham terhadap situasi dan memahami apa kebutuhan orang-orang gitu untuk membuat Indonesia jadi lebih baik gitu. Thank you banget Zia, dan juga buat kawan-kawan suara pakai V untuk kerja yang sangat keren. Kalian membuktikan bahwa kalian bukan objek dari pembangunan, tapi kalian ada di garda depan memberikan contoh. Aku senang banget apa namanya value yang kamu tanamkan buat kawan-kawan muda yang lainnya, bahwa dengan contoh, memimpin dengan contoh, dan itu saya rasa sangat tepat di konteks Aceh dan Indonesia kita yang sangat apa namanya gelap ini ya. Mudah-mudahan ceritanya Zia yang jangan diambil heroiknya aja ya, tapi substansi mengapa dia bergerak dan kemudian dalam keterbatasan mengajak banyak pihak, tapi juga tetap mawas diri
dan mengambil keputusan-keputusan penting di tengah-tengah kritis itu tidak mudah. Butuh latihan, butuh banyak pengalaman, dan mudah-mudahan dari sini ikut menggerakkan kamu juga untuk melatih bagaimana meningkatkan leadership kawan-kawan agar kawan-kawan bisa menjemput resiko apapun yang akan terjadi dalam fase kehidupan kalian. Bagaimanapun juga nggak bisa bergantung sama pihak luar. Diri sendiri di-equip, lingkungan dan sebagainya menghadapi bencana yang dimanapun kalau kita hidup di Indonesia pasti akan hinggap juga ya di dekat kita. Terima kasih sudah menonton si Belpis. Jika ada story yang mirip atau yang menggugah semangat dan menginspirasi, teman-teman bisa mengirimkan di alamat berikut story yang bisa membuat orang lain memiliki harapan di tengah kekacauan dunia dan di tengah demokrasi kita yang sedang lesuh. Terima kasih teman-teman. Perubahan tidak datang begitu saja. Perubahan datang dari diri kita, dan perubahan itu harus berani diungkapkan bersama dengan kawan-kawan yang lainnya. Butuh waktu panjang, tetapi akan sampai juga pada satu perubahan. Terima kasih sudah nonton Civil Peace dan sampai jumpa.